Wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Nurmila PhD, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengatur keberjalannya presentasi pemakalah pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pemakalah yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Kepadanya waktu dan Zoom kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar operant conditioning. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada konsep teori. Jadi, operant conditioning itu adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan adanya sistem reward dan punishment sebagai suatu konsekuensi dari sebuah perilaku. Next. Nah, untuk mengendalikan konsekuensi dari perilaku ini, ada 2 yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, ada reinforcement atau penguatan. Reinforcement juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada reinforcement positif, yaitu contoh penerapan reinforcement positif itu yaitu memberikan penghargaan untuk murid yang mendapatkan nilai yang bagus. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah. Lalu yang kedua, ada reinforcement negatif. Contohnya, yaitu menegur lalu mendiamkan murid atas perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang guru menegur siswanya yang tidak piket. Nah, setelah menegur siswa yang tidak piket itu, lalu guru tersebut itu mendiamkan muridnya, sehingga murid menjadi tidak nyaman jika didiamkan dan akhirnya dia akan meninggalkan perilaku yang sebelumnya yang tidak tadi menjadi rajin piket. Inti dari kedua reinforcement tersebut adalah memperkuat munculnya kembali respon atau perilaku seseorang. Lalu yang selanjutnya, next slide. Lalu yang selanjutnya ada punishment. Punishment ini juga terbagi menjadi 2, ada punishment positif atau ada punishment positif dan punishment negatif. Contoh penerapan punishment positif yaitu memberikan hal yang tidak disukai oleh murid. Misalnya, jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, pasti ada saja alasannya. Dan guru tidak masalah, tetapi guru itu akan memberikan tugas yang lebih banyak dari sebelumnya, sehingga si murid akan merasa kaget dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lalu, contoh penerapan punishment negatif, yaitu menghilangkan atau mencabut hal yang tidak disukai oleh pendidik. Misalnya, seorang murid sedang asyik bermain game pada saat guru menjelaskan materi, dan gurunya menyita HP si murid tersebut. Dia tidak suka karena HP-nya itu disita, dan dari situ dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maksudnya murid itu dengan disita HP-nya oleh si guru, diharapkan dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, inti dari kedua punishment tersebut tujuannya adalah sama-sama untuk melemahkan munculnya perilaku atau respon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya. Pada dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan biografi tentang Burrhus Frederic Skinner. Burrhus Frederic Skinner atau yang dikenal dengan B.F. Skinner lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh dengan kehangatan, namun cukup ketat dan disiplin. Ketika di Hamilton College, Skinner mempelajari sastra modern dan klasik, menulis puisi, berlatih musik, menjadi pelukis, dan pemain saksofon yang handal. Skinner meraih sarjana muda di Hamilton College, New York, dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Tahun 1931, Skinner memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan, dan meraih doktor lalu mengajar pada tahun 1931 sampai 1936. Bidang psikologi yang dilalui Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penyelidikan terutama pada organisme infrahuman, biasanya memakai contoh tikus atau merpati. Dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung, dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Camera shy. Jadi nggak ada yang bisa ya, mungkin bisa sambil dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari maksud video tersebut. Sambil ini, kalau bisa jelasinnya sambil ditampilkan videonya, saya. Apa, Bu? Jadi kita bisa. Kedengar nggak suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Salsa mau menjelaskan tentang videonya, kan? Iya. Nah, kayaknya lebih enak sambil ditayangkan videonya, kemudian diceritakan gitu. Jadi kita bisa nyambung gitu ketika Salsa memberikan informasi, sudah tervisualkan langsung dari video gitu. Oh, baik, Bu. Daripada kita ngelihat tulisan kan lebih enak ngelihat videonya langsung sambil dijelaskan ini si tikus lagi ngapain gitu ya. Gitu. Camera shy. Baik, di sini saya sambil menjelaskan dari maksud video tersebut.
Jadi video tersebut adalah eksperimen dari salah satu eksperimen yang bernama Skinner Box. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner Box. Kemudian, ia meletakkan sebuah tombol di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kotak. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus yaitu memencet tombol yang ada dalam kotak tersebut, Lalu makanan akan bergerak dan jatuh untuk dimakan oleh tikusnya. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforce, yaitu tingkah laku operan yang akan terus meningkatkan apabila diikuti dengan reinforcement. Jadi, tikus tersebut akan belajar bahwa setiap kali menekan tombol, dia akan mendapatkan makanan. Dan tikus tersebut akan sering kali mengulang perilakunya sampai ada proses untuk menghilangkan penguatannya dalam eksperimen Skinner. Terdapat istilah penguatan atau sebagai reinforcement, penguat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Caca. Baik, saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra dari teori belajar hasil eksperimen B.F. Skinner. Di dalam setiap teori itu pasti ada pro dan kontranya. Maka saat ini saya akan membahas yang pro dalam teori belajar hasil eksperimen Skinner. Dalam teori belajar hasil eksperimen Skinner ini tidak ada yang salah, khususnya bagi pembelajaran yang membawa misi perubahan perilaku. Karena teori belajar ini sudah lebih dulu memiliki pengalaman serupa dan pengalaman-pengalaman yang sudah teruji oleh waktu, sehingga teori ini bisa terhindar dari misleading. Hanya saja di dalam teori belajar ini, lingkungan belajar harus benar-benar dikontrol dan sesuai dengan desain guru. Kemudian, kelas adalah milik guru untuk mengajar, bukan milik siswa untuk belajar. Dalam teori belajar ini, guru sangat penting posisinya untuk menentukan rewarding apa yang akan diberikan kepada murid, reinforcement apa yang akan diberikan kepada murid, atau tindakan apa yang akan dilakukan seorang guru untuk mencapai tujuan belajar. Dan fungsi guru dalam teori ini adalah untuk menyajikan stimulus tertentu yang dapat membangkitkan respon siswa berupa hasil belajar yang diinginkan. Dalam teori ini dapat membantu siswa memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan dengan waktu yang relatif singkat. Dan dengan teori ini, para murid akan memiliki pengetahuan yang siap dipakai, serta akan tertanam pada diri sendiri. Setiap pribadi, kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin. Jadi, pro di dalam teori belajar hasil eksperimen Skinner ini adalah membentuk siswa yang memiliki pengetahuan yang siap dipakai dan berperilaku secara disiplin.
Itu pro-nya. Kemudian kontra dari teori belajar eksperimen Skinner ini adalah teori ini secara prinsipil itu bersifat behavioristik. Dalam arti lebih menekankan timbulnya perilaku jasmaniah yang nyata dan dapat diukur. Dan teori ini juga bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Padahal, belajar itu kan adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya. Dan proses belajar manusia yang dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima, mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik dan psikis antara manusia dan hewan. Jadi, ada dua hal yang menyebabkan teori belajar eksperimen Skinner ini tidak diterima gitu. Yang pertama, karena di dalam teori ini itu lebih bersifat behavioristik, yaitu lebih menekankan timbulnya perilaku jasmaniah nyata dan dapat diukur. Padahal kan belajar itu proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar gitu, kecuali sebagian yang lainnya. Dan hal yang kedua itu adalah perbedaan fisik dan psikis antara manusia dan hewan, jadi tidak bisa disamakan antara manusia dan hewan. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Kurniawati. Baik, selanjutnya operan conditioning dalam perspektif Islam. Konsep dari teori operan ini sudah ada di dalam Islam. Artinya, sebelum teori ini muncul, Islam terlebih dahulu sudah mengenal konsep yang senada dengan konsep teori ini, di mana di dalam konsep teori operan ini ada yang namanya penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan ini di dalam Islam dikenal dengan atau senada atau sama dengan istilah ganjaran, yang mana ganjaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ketika manusia ini melakukan suatu perbuatan di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dengan demikian teori ini sesuai dengan ajaran Islam karena sudah ada di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Lia Listiawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori operant conditioning. Teori operant conditioning itu muncul setelah teori classical conditioning, di mana pada classical conditioning itu kan proses yang terjadi lebih bersifat reflektif. Contoh, bunyi yang sudah dipasangkan dengan makanan itu dapat memunculkan perilaku mengeluarkan air liur pada anjing. Namun faktanya, tidak semua tingkah laku manusia itu bersifat reflektif. Banyak tingkah laku manusia yang diarahkan untuk suatu tujuan. Nah, hal ini menyebabkan munculnya teori operant conditioning yang prosesnya diarahkan untuk suatu tujuan. Tokoh dari teori operant conditioning itu Burrhus Frederick Skinner atau kita sebut B.F. Skinner. B.F. Skinner merupakan seorang psikologi Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Nah, teori ini muncul melalui salah satu percobaan yang terkenal, yaitu pada Skinner Box, atau percobaannya pada seekor tikus yang sedang lapar yang diletakkan di dalam kotak atau box. Nah, kotak itu dilengkapi dengan beberapa alat seperti cahaya, tuas,
Terus ada tombol makanannya, pembuangan air, dan pembuangan makanan. Nah, pada eksperimen yang dilakukan oleh Skinner ini, penguatan menjadi hal penting dalam membentuk perilaku. Nah, tikus ini membuat perilaku baru yang tidak biasa atau disebut dengan operant behavior. Nah, karena adanya penguatan atau reinforcement. Nah, ketika penguatan itu dihilangkan, maka tikus tidak lagi menunjukkan perilaku sebelumnya. Nah, kan pada saat tikus diletakkan di dalam kotak atau box, dia kan sedang lapar. Nah, terus akhirnya dia tuh lari ke sana kemari dan tanpa disengaja dia menekan tombol makanan. Nah, menekan tombol makanan ini merupakan perilaku baru yang dilakukan oleh tikus atau disebut dengan operant behavior. Nah, dengan menekan tombol makanan, maka makanan itu kan akan jatuh, akan keluar. Nah, makanan yang keluar itu disebut dengan reinforcement atau penguatan. Nah, ketika makanannya itu dikosongkan oleh Skinner, otomatis pada saat tikus menekan tombol makanannya nggak keluar kan, karena makanannya kosong. Nah, akhirnya tikus tidak lagi mengulangi perbuatannya, yaitu yang selalu menekan tombol makanan. Selanjutnya, operant condition itu merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan sistem reward dan punishment sebagai konsekuensi dari perilaku. Nah, untuk ngendaliin konsekuensi itu kan ada dua yang harus kita pahami, yaitu yang pertama reinforcement atau penguatan, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Yang pertama reinforcement. Reinforcement itu terbagi menjadi dua, ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif itu yaitu pemberian sesuatu yang menyenangkan bagi individu apabila yaitu memunculkan tingkah laku yang diinginkan dengan tujuan. Jadi contoh penerapan dari reinforcement positif itu misal seorang murid dia itu mendapatkan nilai bagus. Nah, akhirnya karena mendapatkan nilai bagus oleh guru diberikan penghargaan. Nah, penghargaannya itu bisa berupa pujian maupun reward hadiah. Nah, dengan pujian ataupun reward itu, maka akan memberikan penguatan positif sehingga si anak itu terus berusaha untuk meningkatkan perilaku tersebut. Lalu, kalau reinforcement negatif itu seperti apa? Tadi kan reinforcement positif. Nah, kalau reinforcement negatif, yaitu pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi individu. Misalnya, guru menegur contoh dari reinforcement negatif itu, misalnya guru itu menegur murid yang tidak ikut tadarus. Nah, setelah menegurnya, lalu si murid dilanjut tadi tentang reinforcement negatif. Kalau reinforcement negatif itu pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi individu. Misalnya, guru itu menegur murid yang nggak ikutan tadarus. Nah, setelah menegurnya, lalu guru mendiamkan murid. Nah, si murid pasti nggak nyaman dong karena udah didiemin oleh gurunya. Nah, akhirnya dia ninggalin tuh perilaku sebelumnya yang tadinya nggak ikutan tadarus, jadi rajin tadarus. Nah, jadi intinya, baik reinforcement positif maupun reinforcement negatif, keduanya tujuannya itu untuk memperkuat munculnya kembali perilaku. Itu reinforcement. Lalu, kalau punishment juga terbagi menjadi dua, sama seperti reinforcement. Punishment ada punishment positif dan ada punishment negatif. Kalau punishment positif itu memberikan hal yang tidak disukai kepada individu dengan tujuannya perilaku tersebut menghilang. Misalnya, ada murid, dia itu tidak menghafal surat yang ditugaskan oleh guru. Dan
si murid ini tuh dia banyak alasan kenapa dia gak mengerjakan tugas hafalan yang diberikan oleh guru. Dan akhirnya gurunya bilang, ke papa, tapi saya akan kasih kamu hafalan yang jauh lebih banyak. Gitu. Nah, pasti kan si murid bilang, kok jadi gini sih gitu. Nah akhirnya dia gak ngulangin kesalahannya lagi. Nah terus apa nih bedanya dengan punishment negatif? Kalau punishment negatif itu menghilangkan hal yang tidak disukai pendidik. Misalnya, seorang anak itu dia mendapatkan nilai yang jelek atau menurun. Nah, akhirnya oleh orang tuanya, oleh ibunya, si anak ini nggak boleh main. Dia tuh disuruh belajar. Sedangkan kan kalau main itu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Nah, akhirnya si anak berusaha tuh gimana caranya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus biar gak jelek lagi sehingga dia dibolehkan main oleh orang tuanya. Tuh. Intinya dari kedua punishment itu untuk melemahkan munculnya perilaku atau respon. Siswa dalam sistem pendidikan Islam itu harus diberi motivasi dengan ganjaran atau penguatan. Nah, tetapi tidak boleh berlebihan, karena pemberian penguatan yang berlebihan itu akan berakibat negatif. Nah, dalam pandangan Islam, teori operant conditioning yang tadi kita sudah belajar, ada reinforcement atau penguatan, itu dalam Islam istilahnya sama dengan ganjaran. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 148. Segitu penjelasan dari kelompok 3 terkait teori operant conditioning. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya bisa dilanjut kepada kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materi terkait tentang operant conditioning. Untuk selanjutnya, yaitu presentasi yang akan dilanjutkan oleh kelompok 4, use conditioning. Kepada kelompok 4, waktu dan jamnya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma'ba'ad. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah psikologi pembelajaran, yakni Ibu Sri Nurul Mila, PhD, MSI, dan teman, mohon maaf Ibu, MNI, PhD. Mohon maaf Ibu atas kesalahan gelarnya. Dimaafkan. Dan teman-teman hadir dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Izinkan kami kelompok 4 untuk menjelaskan sedikit pengertian dari psikologi belajar contiguous conditioning yang dipelopori oleh Edwin Ray Guthrie. Kelompok 4 terdiri dari Agus Matin Akna Al-Amina, Ahmad Syahrul Ramdhani, Isar Haryanto, Maimunah Batubara, dan Muzayanatul Milah. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana teori belajar conditioning ini, maka kita harus mengenal terlebih dahulu siapa pelopor dari teori tersebut. Nama asli dari Edwin Guthrie ini, atau lebih sering dipanggil dengan Guthrie, ialah Edwin Ray Guthrie. Beliau lahir pada tahun 1886, lebih tepatnya pada tanggal 9 Januari di Lincoln, Nebraska. Dan ia meninggal pada tahun 1956. Setelah beliau menyelesaikan sekolah menengah atasnya, beliau melanjutkan
kuliahnya di University Nebraska dan beliau lulus dengan sarjana matematika. Dan kemudian beliau mengajar matematika di beberapa sekolah menengah sambil memperdalam filsafat. Beliau kuliah ilmu filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai gelar doktor. Kemudian baru kemudian ia menjadi instruktur filsafat di Universitas Washington DC. Karya dasarnya ialah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Setelah 5 tahun ia pindah ke Departemen Psikologi sampai karirnya berakhir. Edwin Ray Guthrie menjadi seorang profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 sampai 1952. Gaya tulisan Guthrie lebih mudah untuk dipelajari karena dalam gaya penulisannya ia banyak menuliskan humor-humor dan menggunakan banyak kisah untuk menunjukkan contoh ide-idenya supaya mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa baru khususnya. Bersama dengan Horton, ia melakukan suatu percobaan yang terkait dengan teori belajar yang dikemukakannya. Dan pada usia ke-33 tahun, Guthrie menjadi pemenang Nobel yang diberikan Asosiasi Psikologi Amerika dalam kontribusi terakhir. Nah, pada publikasi tersebut, yaitu tadi karyanya, yaitu The Psychology of Learning. Pada publikasi terakhirnya sebelum Guthrie merevisi hukum kontiguitasnya, yaitu menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Jadi ketika dari kata-kata tersebut, berarti apa-apa yang kita lihat, berarti itu akan menjadi sinyal apa yang akan kita lakukan setelahnya. Alasannya karena terdapat beberapa macam stimuli yang dihadapi oleh organisme pada satu waktu tertentu, dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasi dengan semua stimuli itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dari stimuli yang dihadapinya, dan selanjutnya proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respon. Tidak ada istilah atau teknis atau persamaan dalam matematika, dan Guthrie sangat yakin bahwa teorinya atau teori ilmiah apa saja harus dikemukakan dengan cara yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Guthrie sangat menekankan pada aplikasi praktis dari gagasannya, dan dalam hal ini dia mirip dengan Thorndike dan Skinner. Dia sebenarnya bukan eksperimentalis, meskipun dia jelas punya pandangan dan orientasi eksperimental. Guthrie tidak selalu Guthrie itu selanjutnya mengatasi problem tersebut dengan mengemukakan adanya stimuli-stimulinya. Nah, setelah itu cukup perkenalan tokoh dari Edwin Ray Guthrie ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok 4, kepadanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya teori conditioning Guthrie. Menurut teori contiguous conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat condition yang kemudian menimbulkan reaksi respon. Guthrie mengemukakan bahwa tingkah laku manusia itu secara keseluruhan dapat dipandang sebagai deretan-deretan tingkah laku
yang terdiri dari unit tingkah laku ini merupakan reaksi dari stimulus sebelumnya, dan kemudian unit tersebut menjadi stimulus untuk tingkah laku yang berikutnya. Demikianlah seterusnya sehingga membentuk deretan-deretan tingkah laku yang terus-menerus. Jadi pada proses conditioning ini terjadi asosiasi antara unit-unit tingkah laku secara berurutan. Guthrie menegaskan dengan hukumnya yaitu the law of association yang berbunyi sebagai berikut. Bacanya nggak bisa. Secara sederhana dapat diartikan bahwa gabungan atau kombinasi suatu kelas stimuli yang menyertai atau mengikuti suatu gerakan tertentu, maka ada kecenderungan bahwa gerakan itu akan diulangi lagi pada situasi atau stimuli yang sama. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Selanjutnya, another opinion. Contiguous conditioning, pembiasaan asosiasi dekat. Teori belajar pembiasaan asosiasi dekat adalah sebuah teori yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan peristiwa-peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Contiguous conditioning sering disebut sebagai teori belajar istimewa karena paling sederhana dan efisien, karena di dalamnya hanya terdapat satu prinsip, yaitu kontiguitas, yaitu kedekatan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, apa yang sesungguhnya dipelajari orang, misalnya seorang siswa, adalah reaksi atau respon terakhir yang muncul atas sebuah rangsangan atau stimulus, yang berarti setiap peristiwa belajar hanya mungkin terjadi sekali saja untuk selamanya atau sama sekali tak terjadi. Perbandingan penemu teori tersebut yakni Edwin R. Guthrie. Peningkatan berangsur-angsur kinerja hasil dari pelbagai respon kompleks terdapat stimulus sebagaimana yang diyakini para behavioris lainnya, melainkan karena dekatnya asosiasi antara stimulus dengan respon yang diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui proses pembelajaran ini seperti contoh sederhana. 2 tambah 2, maka hasilnya 4. Mengasosiasikan kewajiban di bulan Ramadan dengan puasa dan mengasosiasikan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Belajar seperti ini disebut belajar dengan kontiguitas sederhana seperti asosiasi tersebut dapat terjadi misalnya dengan menyajikan stimulus berikut. 2 ditambah 2 sama dengan kewajiban di bulan Ramadan adalah tanggal 17 Agustus adalah, dan pasti jawaban mereka 4, puasa dan kemerdekaan. Ini menunjukkan adanya peristiwa dalam belajar dalam diri para siswa tersebut. Perlu dicatat dalam teori contiguous conditioning sebagai salah satu cabang mazhab behavioristik itu tak dapat diterima begitu saja, terutama mengingat kecenderungan yang serba mekanis dan otomatis seperti robot dan mesin. Padahal dalam kebanyakan proses belajar yang dialami manusia, peranan tilikan akal
dan informasi processing. Tahapan pengelolaan informasi, baik disadari atau tidak, selalu terjadi dalam diri setiap siswa yang sedang mengalami peristiwa belajar. Sehubungan dengan ini, Hilgard dan Bauer menyatakan bahwa meskipun kepercayaan terhadap teori contigious dan conditioning akan berlanjut terus, namun teori tersebut sebenarnya telah kehilangan daya tarik bagi generasi penerus. Ahli psikolog belajar seiring dengan munculnya dan populernya psikologi kognitif. Yang dimaksud dengan asosiasi ialah hubungan antara tanggapan yang satu dengan reproduksi. Dengan reproduksi adalah kemampuan jiwa untuk mengeluarkan kembali tanggapan dalam hal kesadaran. Di samping itu, ada juga jenis-jenis reproduksi, yaitu yang pertama, menurut yang menimbulkan reproduksi dengan perantaranya, artinya timbulnya akibat adanya perangsangan dari luar. Reproduksi tanpa perantara, yaitu datang dengan sendirinya. Yang kedua, menurut cara timbulnya. Reproduksi terikat, yaitu reproduksi yang timbul dengan sengaja. Reproduksi bebas, yaitu reproduksi yang timbulnya tidak disengaja dan timbulnya itu bersifat apa adanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut pandangan Guthrie tentang motivasi, lupa, hukuman, niat, dan transfer training sebagai berikut. Lupa menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Contohnya sebagai berikut, yaitu seorang yang belajar tugas A dan kemudian belajar tugas B, lalu diuji untuk tugas A. Satu orang lainnya belajar tugas A, tetapi tidak belajar tugas B, dan kemudian diuji pada tugas A. Secara umum akan ditemukan bahwa orang pertama mengingat tugas A lebih sedikit ketimbang orang kedua. Jadi tampak bahwa mempelajari hal baru, tugas B telah mencampuri retensi dari apa yang dipelajari sebelumnya tugas A. Pendapatnya adalah bahwa setiap kali mempelajari hal yang baru, maka proses itu akan menghambat suatu yang lama. Dengan kata lain, lupa disebabkan oleh intervensi. Tak ada intervensi, maka lupa tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu hukuman. Guthrie mengatakan efektivitas ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu. Hukuman bekerja baik bukan karena rasa sakit yang dialami oleh individu, tetapi karena hukuman mengubah cara individu merespon stimuli tertentu. Hukuman akan efektif jika menghasilkan respon baru terhadap stimuli yang sama. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum. Misalnya, seorang guru yang melihat siswanya ramai. Siswa tersebut diingatkan jika masih tetap ramai, guru menghukum siswa untuk menyanyi di depan kelas. Yang ketiga itu motivasi. Motivasi fisiologis merupakan apa yang oleh Guthrie dikatakan maintaining stimuli. Stimuli yang mempertahankan, yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Misalnya, rasa lapar
menghasilkan stimuli internal yang harus ada sampai makanan dikonsumsi. Ketika makan diperoleh, maintaining stimuli akan hilang, dan karenanya kondisi yang menstimulasi telah berubah. Misalnya, seorang siswa yang mendapat nilai jelek saat ulangan, guru tidak boleh memarahinya. Menurut Guthrie, guru harus memberi dorongan agar siswa tersebut lebih rajin belajar. Yang keempat itu niat. Respon yang dikondisikan ke maintaining stimuli dinamakan intentions. Respon tersebut dinamakan niat karena maintaining stimuli dari dorongan biasanya berlangsung selama periode waktu tertentu sampai dorongan berkurang. Gambarannya seperti ketika seorang siswa sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, maka dia akan langsung mengerjakan soal yang diberikan. Tetapi jika dia belum paham, maka dia akan mengacungkan tangan untuk bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahaminya. Perilaku dipicu oleh maintaining stimuli inilah yang tampak pervasif atau internasional. Yang kelima, transfer training. Guthrie dalam hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli. Jika pada kondisi yang sama, Guthrie selalu mengatakan pada mahasiswa universitasnya jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama dalam kursi yang sama di mana Anda akan diuji. Jika Anda belajar sesuatu di kamar, tidak ada jaminan pengetahuan yang diperoleh di situ akan ditransfer ke kelas. Saran Guthrie adalah selalu mempraktikkan perilaku yang persis sama yang akan diminta kita lakukan nanti. Selain itu, kita harus melatihnya dalam kondisi yang persis sama dengan kondisi ketika nanti kita diuji. Gagasan mengenai pemahaman, wawasan, dan pemikiran hanya sedikit atau tidak ada maknanya bagi Guthrie. Satu-satunya hukuman belajar adalah hukum kontiguitas yang menyatakan bahwa ketika dua kejadian terjadi bersamaan, keduanya akan dipelajari. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, berikut beberapa metode yang dipergunakan oleh Edwin Ray Guthrie dalam mengubah tingkah laku. Yang pertama yaitu ada metode reaksi berlawanan atau disebut dengan incompatible response method. Nah, metode ini menganggap bahwa manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi pada stimulus tertentu. Jika suatu reaksi tersebut jika reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan, yaitu reaksi yang hendak dihilangkannya. Nah, dengan contohnya yaitu ketika seorang murid yang merasa takut ketika ia dipanggil untuk maju ke depan, jangankan untuk mengisi soal yang ada di papan tulis. Ketika dipanggil aja misalkan untuk maju ke depan, ada aja beberapa murid yang memang itu sudah merasa gugup lebih dulu. Contohnya ya yang ada di film Upin Ipin, itu ada namanya siapa ya? Saya lupa. Itu sebelum maju ke depan dia sudah pipis di celana. Nah, itulah contohnya seperti itu. Nah, untuk merubahnya seperti apa agar ia tidak maju ke depan ketika dipanggil ke depan, ia tidak seperti itu lagi. Edwin Ray Guthrie mengemukakan bahwasanya ketika untuk menghilangkan ketakutan tersebut, yaitu dengan cara guru terus-menerus
membiasakan untuk memanggil siswa tersebut. Nah, sebelum dipanggil mungkin ada beberapa omongan-omongan yang dibicarakan langsung dengan siswa yang bersangkutan tersebut dengan cara dipanggil ke ruangan gurunya atau didekatkanlah, misalkan ketika murid sedang istirahat ada di taman, maka guru mendekati untuk berbicara berdua saja agar ketika nanti dipanggil lagi ke depan murid tidak merasa ketakutan lagi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu metode yang kedua yang digunakan oleh Edwin Ray Guthrie, yaitu metode membosankan atau exhaustion method, yaitu hubungan antara stimulus dengan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Nah, contohnya ketika seorang siswa yang suka membuat catatan kecil ketika ujian sekolah, maka untuk menghentikan perilaku buruk itu seorang guru bisa menyuruh siswa tersebut membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan bosan dengan sendirinya. Atau contoh lain, ketika seorang siswa atau beberapa siswa sedang mengobrol di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan, maka guru memberi efek jeraknya itu dengan cara membiarkan siswa tersebut untuk berdiri di depan atau di tempatnya untuk terus-terus berbicara selama 1 jam yang didengarkan oleh seluruh isi kelas, bukan hanya mereka berbicara mengobrol dalam satu lingkup mereka saja, tapi untuk keseluruhannya. Nah, itu ketika nantinya murid akan merasa bosan. 1 jam nih lama sekali gitu, makanya murid akan merasa bosan. Nah, untuk slide selanjutnya, metode ketiga yang digunakan oleh Edwin Ray Guthrie yaitu metode mengubah lingkungan atau change of environment method, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Sebagai contoh, yaitu ketika kita akan mengubah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh seseorang, anak di sekolahan dengan memindah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak di sekolah, contohnya ketika di ruang kelas, seorang anak ini suka ramai di belakang, di posisi duduk paling belakang. Nah, maka dengan mengubah lingkungannya, yaitu memindahkan murid yang paling belakang ini ketika guru menjelaskan selalu berbicara, entah itu memainkan pulpen, entah itu kepalanya disimpan di atas meja, tidak mendengarkan, maka guru memindahkan lingkungan belakang itu menjadi lingkungan yang di depan guru. Jadi sangat yang berhadapan dengan guru langsung, tidak terhalangi oleh siswa-siswa lainnya. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kelompok 4 lainnya. Ya baik, mungkin bisa diputar untuk videonya. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight.
the successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Iya, Bu. Oke, ini kan berbahasa Inggris dan saya yakin banyak yang tidak paham. Jadi supaya tidak buang waktu, silahkan sambil videonya berjalan, suaranya bisa dikecilin, sambil ada yang video, kalau nggak ngerti apaan juga jadi percuma gitu kan. Akhirnya nanti kalian menjelaskan kembali, mengulang lagi gitu kan. Nah, sekarang seperti di kelompok 3 tadi, sambil diulang kembali videonya, ketika kucingnya ngapain gitu, itu sambil dijelaskan ini kucing lagi apa gitu, maksudnya apa gitu. Oke. Baik, Bu. Baik. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan lagi karena temannya belum masuk Zoom. Ini untuk videonya kita samakan dengan video kelompok 1 yaitu eksperimen kucing karena memang yang dipakai oleh Guthrie juga eksperimen kucing. Tetapi sudah mencari di YouTube channel-channel itu tidak ada yang secara perbedaan antara Guthrie dan Pavlov itu kalau Pavlov menggunakan 1 kucing, kalau Guthrie menggunakan banyak kucing gitu, Bu. Tapi kita tidak menemukannya. Jadi kita menggunakan video yang sama. Oke, jadi bisa nanti bisa sambil dijelaskan gitu. Jadi ya, kalau ini kan Pavlov begini nih, nanti begini ya. gitu. Jadi baik, Bu, baik. Ya. Ya. Mungkin bisa diulang di awal. Mohon maaf. Teori pembelajaran menurut Edwin Ray Guthrie ini. Nah, secara cermat ada 800 kali Guthrie mengamati dan tidak melepaskan diri dari kotak-kotak teka-teki tersebut. Nah, dalam kotak tersebut sebenarnya dalam eksperimen Guthrie itu ada banyak kucing isinya gitu, tidak hanya ada 1 kucing. Nah, dalam kotak-kotak tersebut Guthrie selalu mengamati, bahkan lebih dari 800 kali ia mengamati apa yang dilakukan oleh kucing yang kemudian diobservasi. Ini dilaporkan dalam sebuah box yang berjudul Cats in a Puzzle Box. Kotak yang mereka pakai sama dengan kotak yang dipakai oleh Thorndike. Maaf tadi bukan Pavlov. Dan dalam melakukan eksperimennya. Guthrie menggunakan banyak kucing sebagai subjek percobaan, akan tetapi mereka melihat kucing keluar dari kotak dengan cara sendiri-sendiri atau dengan cara berbeda-beda. Dari percobaan di dalam video tersebut, respon khusus yang dipelajari oleh hewan tentu adalah respon yang dilakukan hewan sebelum ia keluar dari kotak. Karena respon ini cenderung diulang lagi saat kucing diletakkan di kotak tersebut, tapi di waktu yang lain. Maka ia dinamakan dengan stereotyped behavior atau perilaku stereotip. Guthrie mengamati bahwa seringkali hewan setelah bebas dari kotak akan mengabaikan ikan yang diberikan kepadanya sebagai stimulus tersebut. Nah, meskipun hewan itu mengabaikan objek yang
yang disebut sebagai penguat tersebut, kucing dapat keluar dari kotak dengan lancar ketika di waktu yang lain ia dimasukkan ke dalam kotak tersebut kembali. Nah, observasi ini menurut Guthrie memperkuat pendapatnya bahwa penguatan hanyalah arrangement mekanis yang mencegah terjadinya unlearning, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kejadian yang diikuti dengan respon yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mempertahankan respon di dalam kondisi yang menstimulasi sebelumnya. Jadi dalam eksperimen Guthrie ini, Guthrie menggunakan banyak kucing. Nah, ketika Guthrie mencoba observasi tersebut dengan ikan, ketika sudah keluar pun kucing melupakannya gitu. Karena ada stimulus lain yang ia lihat. Nah, ketika dimasukkan lagi, kucing tidak hanya mengambil objek stimulusnya tersebut. Jadi ada beberapa reaksi yang ditimbulkan oleh stimulus tersebut. Tidak hanya ketika diberikan ikan saja. Jadi pada tempat yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda, maka ia akan mengeluarkan respon yang berbeda pada masing-masing kucing tersebut. Tidak semuanya sama-sama keluar dengan cara seperti itu gitu. Jadi berbeda-beda kalau dalam teori yang dikemukakan oleh Guthrie. Sekian, terima kasih. Dilanjut ke slide selanjutnya. Slide ini akan dibacakan oleh anggota kelompok 4 yang lainnya, kepadanya dipersilahkan. Ya baik, selanjutnya ada kelebihan dan kurang dari teori contiguous conditioning Edwin Ray Guthrie. Yang pertama itu kelebihan. Dari aspek positifnya, yaitu beberapa kelebihan dari teori Guthrie yang menegaskan bahwa pendekatan gabungan sederhana dari Guthrie dapat menyumbangkan seluruh fenomena dasar yang ditempatkan dalam analisis Skinner atau Hall. Yang nampak terbesar keilmiahannya ialah bahwa Guthrie mampu menjelaskan pembelajaran perbedaan dan generalisasi dengan analisis sederhana, sedangkan teori-teori lainnya melakukan pendekatan mengenai permasalahan ini dengan lebih kompleks. Fokus dari teori yang muncul oleh Guthrie itu lebih mengarah pada perubahan berupa kebiasaan yang dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembiasaan anak didik di usia dini. Next. Yang kedua itu kekurangannya. Nah, adapun dalam kekurangannya, Guthrie dan teori behavioristik lainnya, yaitu banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Nah, maknanya mereka menilai dalam suatu pembelajaran itu secara keseluruhan, jadi tidak dapat menjabarkan secara satu-satu gitu. Nah, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Nah, di lain sisi teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Nah, jadi dalam kekurangannya ini, teori ini hanya dapat
menggambarkan atau juga menampilkan secara keseluruhan, tapi tidak pada bagian-bagian tertentu, baik dari tentu dari sisi baiknya telah ada manfaatnya, tapi dari segi perbaikannya tidak dapat menampilkan secara keseluruhan mana dari segi yang akan diperbaiki atau untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang menganut atau juga menyetujui gitu dari teori Edwin Ray Guthrie. Yang pertama yaitu Thorndike atau juga dengan teorinya yang mana beliau menyimpulkan yaitu ada 4 hukum ya. Ada yang pertama hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Ada 3 gitu, yang mana 3 aspek tersebut dapat menunjang bagaimana hal tertentu dapat memperkuat respon impact-nya gitu. Yang kedua dari tokoh Watson, yang mana mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Mungkin untuk pendalaman teman-teman bisa baca sendiri ya. Next. Bisa diperkecil nggak? Ya, ada yang ketiga, ada Charles Darwin, yaitu tadi dengan eksperimennya bagi full apa ini? Nah, dia juga mencontohkan seperti halnya teori evolusi, semua tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisasi tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis drive dan pemuasan biologis drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Nah, jadi sehingga stimulus dalam belajarnya ini dapat berwujud dengan macam-macam, dengan berbagai macamnya gitu. Nah, yang terakhir ya tokohnya sendiri ialah Edwin Ray Guthrie, tentu mengatakan atau juga menganut teori yang dibuatnya, karena dia yang menciptakan, pasti dia akan menjalankannya. Selanjutnya, adapun pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, yang mana di atas telah dijelaskan bahwasanya dalam teori Edwin Ray Guthrie, beliau menggunakan berbagai macam metode gitu ya, yang mana pada dasarnya metode itu agar dapat melatih dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam jiwa peserta didik. Nah, dalam proses penciptaannya manusia itu kan ada 2 macam gitu ya. Dalam dunia rahim pun ada yang fisik jasad dan juga ditiupkannya ruh, yang mana kedua-duanya itu saling berkesinambungan dan keduanya butuh proses bimbingan. Nah, jadi dalam perspektif Islamnya, kami mencontohkan teori Edwin Ray Guthrie, yaitu dengan teori belajar akhlak, yang mana berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta khazanah pemikiran intelektual Muslim yang lainnya, yaitu dengan teori belajar behavioristik, yang mana pada poin utamanya ataupun juga hashtagnya gitu, pembentukan akhlak yang mulia merupakan salah satu misi yang diemban oleh Rasul Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya,
Nah, jadi dalam pandangan Islamnya, kami mengambil suatu istilah gitu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu al-muhafazatu ala qadimin sulih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang mana pada maknanya itu ketika ada perbuatan yang lama yang kira-kira ada baiknya, ya tetap dipertahankan, dengan perbuatan yang baru pun ya tetap kita accept, tetap kita terima dengan tidak meninggalkan perbuatan yang lama yang kira-kira itu baik, ya mengapa harus kita hilangkan gitu, tapi kita pertahankan. Nah, dalam perspektif Islam, mengapa kami mengambil konsep akhlak? Karena kan gini, dalam pembelajaran agama itu kan kita disarankan itu ada aturannya. Yang pertama kan tentang belajar akidah, fikih, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Nah, mengapa kami mengambil contoh dari akhlak? Karena tadi di atas dijelaskan bahwasanya ada yang dalam metodenya ada kata pembiasaan gitu. Jadi yang mana yang Guthrie jelaskan tadi dengan ranah dalam akhlak itu berjalan satu jalan gitu. Yang pertama yaitu taklid atau imitasi atau juga peniruan. Nah, teori ini ketika seorang meniru orang lain dalam mengajarkan sesuatu maupun melafalkan suatu kata. Nah, jadi dengan kata lain, peniruan ini ialah kita itu dalam melaksanakan dia dalam suatu aktivitas kita itu jadi mencontoh dari apa yang kita lihat dalam lingkup kebaikan gitu ya, dalam lingkup belajar. Karena dalam segi hal apapun, sekiranya jika kita ingin melaksanakan suatu segala sesuatu itu pasti harus ada contohnya gitu. Ada beberapa yang tidak dengan uswah gitu, dengan contoh, tapi pada umumnya kebanyakan mereka mencontoh yang atasannya di atas untuk dapat meniru gitu, untuk dapat mencontoh dan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu tajribah wal khata', trial dan error. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal ini terhadap sesuatu baru yang belum kita ketahui cara pemecahannya. Nah, maksudnya itu gini. Dalam trial and error ini, suatu metode pemecahan masalah di mana beberapa upaya dilakukan untuk mencapai solusi gitu. Nah, dalam ini adalah metode pembelajaran dasar yang pada dasarnya digunakan semua organisme untuk mempelajari perilaku yang baru. Nah, jadi dalam metode trial and error ini bagaimana kita dapat mencoba hal yang baru, tapi dengan memperhatikan aspek-aspek atau juga pertimbangan ketika kita melakukan ini dampaknya akan seperti ini gitu. Jadi di lain sisi kita mempertimbangkan ada pertimbangan ketika kita melaksanakan dengan segala yang telah kita persiapkan. Dan yang terakhir ada yang namanya ta'wid atau juga pembiasaan. Nah, jadi dalam seorang dikatakan belajar dengan ta'wid pembiasaan jika ada stimulus indrawi yang merangsangnya. Nah, jadi dalam ta'wid ini merupakan puncaknya gitu ya. Karena segala sesuatu itu ada pembiasaan. Nah, seperti contoh nih, pembiasaan bagian dari perbuatan perilaku. Karena yang namanya
pembiasaan itu bukan dari lahir, tapi merupakan stimulus yang kita jalankan. Nah, dengan kata lain disebut dengan akhlak. Nah, sedangkan kan akhlak itu perbuatan yang relatif menetap. Nah, ketika kita dikembalikan, respon terhadap stimulus itu kan disebut dengan sikap. Tapi ketika respon terhadap perilaku yang berulang-ulang itu disebut dengan perbuatan. Nah, sedangkan perbuatan yang telah menetap itu sifatnya jadi nggak pakai mikir gitu. Nah, maka dari itu dalam pembiasaan ini kaitannya dengan teori ialah bagaimana kita mendidik anak agar dapat jadi ketika perbuatan yang kurang baik dengan Allah diulang-ulang yang mudah-mudahan dapat berubah dengan kebiasaan itu gitu. Ya, baik. Terakhir, kesimpulannya ialah apakah teori ini bertentangan dengan Islam? Dalam behavioristik emang ada beberapa yang tidak bertentangan, tapi cara pengerjaannya yang tidak senada. Tapi ketika ada satu teori yang di dalamnya mengandung kebaikan dan dalam teori Islam diajarkan dan dalam teori Islam tidak berlawanan arah gitu, maka tidak mengapa untuk kita jalankan gitu. Jadi simpulan hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie ialah hukum kontiguitas atau juga law of contiguity. Guthrie menganggap penguatan mengubah kondisi yang mensimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak compatible dengan perilaku yang dihukum. Hukuman akan gagal jika perilaku yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum. Seperti halnya Thorndike. Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni menyatakan respons apa yang harus dibuat untuk stimuli. Dia menyarankan lingkungan belajar yang akan dimunculkan respon yang ingin bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Jadi, motivasi dalam hal ini dianggap tidak terlalu penting. Yang diperlukan ialah siswa. Jadi, yang diperlukan ialah respon siswa dengan tepat dalam kehadiran stimuli tertentu. Baik, sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan materi terkait tentang continuous conditioning pada kita semuanya. Semoga kita semuanya dapat menerima ibrah atau pelajaran dari pembahasan materi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari pada hari ini, yaitu dari kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya demi mempersingkat waktu, yang akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Nurulmillah SPD, MID, PhD untuk memaparkan dan menambahkan dari
materi kita pada hari ini. Kepada Ibu, waktu dan Zoom-nya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifwansyah ya. Kemudian bagi moderator, terima kasih juga. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Kedengaran ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4 atas presentasinya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalian ada kelas lagi pukul berapa? 10, Bu. 10 Pak. Ya. Oke. Ya, Bu. Berarti kita sampai 9.40 ya. Karena kalian juga harus Ya, Bu. untuk kelas yang berikutnya. Oke, gini. Sebenarnya sudah dari awal ya, artinya dari untuk presentasinya sudah cukup baik. Kalau saya, karena ketika saya mendengarkan, saya sudah tahu konsepnya, jadi saya bisa paham. Entah bagaimana dengan kawan-kawan yang lain, apakah bisa memahami apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Gitu. Apakah penjelasannya sudah bisa dimengerti? Artinya gini, cara mudah ketika kalian ingin mengetes diri sendiri gitu ya, saya udah paham belum sih? Nah, kalian buat contoh. Kalian buat contoh konsep pembelajaran yang menggunakan teori conditioning ya, mulai dari conditioningnya stimulus respon yang biasa, yang koneksionisme gitu ya, kemudian mulai menggunakan dengan classical conditioning atau conditioning klasik, kemudian ada conditioning operan gitu ya, dan ada conditioning apa yang terakhir? Yang terakhir apa? Conditioning? Ini continuous. Conditioning, Bu. Contagious, ya. Atau kalau bahasa Indonesianya itu, contagious itu sebetulnya artinya menular. Jadi kalau ada penyakit, kemudian kayak COVID gitu ya, itu kan menular. Nah, itu disebut COVID itu adalah penyakit yang contagious, gitu. Penyakit yang menular. Ya. Contagious disease, gitu ya. Oke, jadi gini. Saya hanya akan menyampaikan konsepnya secara sederhana ya supaya kalian bisa dapat poinnya. Jadi yang harus kalian pahami yang namanya teori belajar conditioning apapun itu, ini adalah teori belajar yang berpahamkan atau bermazhabkan behaviorisme. Ingat ya, behaviorisme ya. Behaviorisme adalah sebuah keyakinan gitu ya, bahwa dalam hal pembelajaran yang penting adalah bagaimana kita merubah perilaku siswa. Paham ya? Behavior itu artinya perilaku atau kebiasaan. Gitu. Nah, paham behaviorisme tidak melibatkan peran kognitif. Tahu kognitif? Ingat ya, kita udah belajar di psikologi perkembangan, psikologi umum ya. Kognitif itu artinya proses pengolahan informasi yang ada di otak manusia. Oke, nah paham atau behaviorisme ya, dalam mereka punya konsep. Ingat ya, pertama kita harus ingat definisi belajar. Definisi belajar adalah perubahan tingkah laku. Oke, nah untuk paham behaviorisme, mereka meyakini bahwa kalau kita mau merubah perilaku seorang anak, ya, kita nggak perlu memberikan banyak pemahaman. Artinya kita nggak perlu pakai teori yang bermacam-macam. Ya, saya mau kasih contoh. Misalnya, kita pengen anak punya perilaku membuang sampah pada tempatnya. Nggak perlu kita jelasin apa tujuan membuang sampah, apa bahayanya, apa? Kenapa kita harus membuang sampah, di mana kita harus membuang sampah, paham ya? Jadi kalau dalam teorinya, dalam paham behaviorisme, ketika kita mengajar, kita bukan datang dengan teori dulu, gitu. Tapi bagaimana caranya kita langsung membuat supaya si anak ini
langsung menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi memang ya, ya kalau dibilang kontradiktif ya pasti kontradiktif gitu ya. Artinya ada anggapan bahwa teori behaviorisme ini ya, tidak memanusiakan manusia. Bisa dipahami? Ya. Kenapa tidak memanusiakan manusia? Karena manusia punya akal. Idealnya ketika mau melakukan sesuatu, motivasi melakukan hal tersebut harus berasal dari akal manusia, gitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi gini, oh saya mau buang sampah, kenapa buang sampah? Karena sampah itu kalau dibiarkan dia akan membuat menjadi kotor, ya. Akan membuat menimbulkan aroma bau. Baunya ini akan mengundang laler untuk datang. Nah, laler ini dia akan membawa kotoran lagi, gitu ya. Telur lalat. Nah, kalau telur lalatnya itu makan, hinggap di makanan kita, kemudian tanpa kita makan, maka kita akan menjadi sakit, ya, dengan berbagai macam. Paham ya? Nah, kalau kita bisa memahami kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya dengan sistem yang seperti tadi yang saya jelaskan, oh nanti konsekuensinya begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nah, kalau kita bisa memahami seperti itu, berarti kita bisa mengolah informasi. Gitu. Dan pengolahan informasi itu kan terjadi di otak, dibantu oleh akal kita. Dan yang namanya manusia, itu semua punya otak. Yang otaknya itu punya kemampuan untuk mengolah informasi jauh lebih hebat dari binatang. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Itulah kenapa disebutkan bahwa teori behaviorisme, paham behaviorisme dalam proses belajar, ketika memahami bagaimana proses belajar bisa terjadi, paham behaviorisme ini dianggap kurang memanusiakan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak melihat peran otak dalam mengolah informasi. Sehingga seseorang memahami kenapa dia harus merubah perilakunya. Bisa dipahami? Ya. Makanya dalam teori conditioning, mau dia koneksionisme, mau dia conditioning klasik, conditioning operan, ataupun conditioning contigious, gitu ya. Perubahan perilaku ini bukan karena siswa memahami mengapa mereka harus merubah perilaku. Oke, itu poinnya ya. Tetapi mereka merubah perilaku itu semata-mata respon, ya. Semata-mata merupakan respon atas stimulus yang mereka terima dari lingkungan. Dalam hal ini ya dari gurunya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, untuk yang conditioning, dua conditioning kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita lihat dari conditioning yang operan. Ya. Misalnya, di sekolah dibuat aturan. Yang ketahuan membuang, kan kalau SD itu suka ada sidak ya. Sidak memeriksa kolong meja. Kan meja itu suka ada kolong ya. Apakah di kolong meja itu ada sampah atau tidak? Gitu. Nah, yang ketahuan ketika inspeksi mendadak itu, ketika sidak, bagi siswa yang di kolongnya terdapat banyak sampah, mereka akan diberi hukuman. Gitu. Apa hukumannya? Oh, misalnya bayar denda, bayar denda 100.000. Gitu. Nah, akhirnya dengan adanya aturan tersebut, setiap siswa berusaha supaya kolong mejanya itu selalu bersih. Yang tadinya suka nyimpen sampah di kolong meja, sekarang mereka nggak berani lagi. Berarti kan ada perubahan perilaku ya. Tetapi poinnya, ketika si anak merubah perilaku, itu bukan karena dia paham kenapa dia tidak boleh menyimpan sampah di kolong meja. Paham ya? Tetapi perubahan perilaku ini semata-mata karena dia menghindari hukuman, yaitu bayar denda 100.000. Gitu.
Ya mungkin kalau kalian 100.000 gampang bisa dicari, oke. Nah kalau anak kecil kan mereka bingung. Aduh dapat uang 100.000 dari mana? Pasti kan harus minta ke ibunya. Nanti ketika ibunya nanya uang 100.000 ini buat tanya uang, jadi panjang gitu ya. Akhirnya gimana caranya supaya dia menghindari hukuman, dia akan respon dengan perubahan perilaku. Tanpa dia harus paham kenapa dia harus menjaga kebersihan kolong mejanya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi yang namanya teori conditioning ya seperti itu. Artinya dalam proses belajar, dalam proses perubahan perilaku, mereka tidak menganggap ada pentingnya unsur pengolahan informasi. Gitu. Bahasa mudahnya gini, kalau behaviorisme, mereka nggak peduli sama teori. Gitu. Yang penting praktekin aja langsung. Gitu ya. Gimana caranya si anak itu langsung mempraktekkan perubahan perilaku. Nah, praktek perubahan perilaku ini adalah respon dari stimulus yang kita berikan. Jadi, guru harus kreatif. Dia harus bisa memikirkan stimulus apa yang harus diberikan supaya siswa merespon stimulus tersebut dengan perilaku yang diharapkan muncul. Gitu. Tanpa dikasih penjelasan dulu kenapa begini dan kenapa begitu. Oke, sampai sini ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu memang dia tidak melibatkan unsur pemahaman atau unsur kognitif, tetapi apakah menurut kalian, gitu ya, apakah teori behaviorisme ini bisa dipakai dalam proses pembelajaran atau tidak sama sekali? Ya, nanti. Gak bisa, Bu. Gak bisa dipakai, Mas. Kurang tepat. Karena jika ditelisik lagi, jadi masuknya lebih ke doktrin ya, Bu. Kalau di pembelajaran itu. Enggak, justru tidak ada doktrin di sini. Kalau doktrin itu kan artinya kita meyakinkan pemahaman seseorang. Itu namanya doktrin. Iya, Bu. Itu doktrinisasi gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Dalam Al-Qur'an ada tidak konsep pemberian hukuman dan reward? Ada, Bu. Ada. Apa hukuman yang ditawarkan? Punishment dan reward apa yang sering sekali ditawarkan di dalam Al-Quran? Dosa dan pahala, Bu. Surga dan neraka. Surga dan neraka ya. Dosa dan pahala itu prosesnya. Ya, tapi hukuman yang paling tinggi adalah neraka. Reward tertinggi yang ditawarkan adalah surga. Paham ya? Surga dan neraka itu adalah punishment dan reward. Ya. Artinya, ketika Allah memberikan tawaran surga dan neraka, itu sebetulnya juga sebuah pengkondisian. Ya kan? Pengkondisian, dan di situ sudah dijelaskan. Kalau mau selamat dari neraka, siapa saja yang akan masuk ke neraka, walaupun di suratnya terpisah-pisah, gitu ya. Contoh misalkan ada di Al-Humazah, ya. Itu ada neraka hukamah misalnya, siapa yang akan masuk di situ? Sudah dijelaskan yang begini. Gitu. Kemudian yang akan masuk ke surga adalah yang ini. Itu sebuah pengkondisian. Artinya, arti gini, kalau kita nggak mau masuk neraka, maka kita akan hindari perilaku-perilaku yang sudah dijanjikan, ya, atau perilaku-perilaku yang masuk kategori untuk ahli neraka, gitu. Dan kita akan menjalankan perilaku-perilaku yang masuk kategori ahli surga. Walaupun kita belum paham kenapa kita harus melakukan perilaku nggak boleh begini dan nggak boleh itu. Oke, saya mau kasih contoh gini. Semua orang tahu kalau babi itu haram? Ya, Bu. Kira-kira? Tahu ya. Dan orang tahu
bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang haram, kita akan berdosa. Kalau kita kebanyakan dosa, nanti kita masuk neraka. Itu namanya pekondisian. Akhirnya, semua orang muslim pasti akan menghindari untuk makan babi. Kalau ditanya, apakah semua muslim yang nggak mau makan babi ini, mereka paham kenapa babi diharamkan? Apa mudarat dari si babi? Semua orang tahu nggak? Nggak semua orang tahu, Bu. Tidak. Semua orang tahu. Ya, tapi ketika orang itu dia belum paham, kenapa babi nggak boleh dimakan? Apakah dia akan makan babi itu? Enggak, dia akan tetap menghindari si babi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita nggak boleh makan babi. Karena kalau kita makan babi, nanti kita dihukum, gitu. Paham ya? Oke, artinya di sini ada sebuah pengkondisian dulu. Ya. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah ya, walaupun teori pengkondisian ini cenderung untuk kurang memanusiakan manusia, tetapi ternyata pada realitanya teori ini cukup efektif untuk mengkondisikan perilaku siswa, untuk mengkondisikan perilaku manusia pada umumnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, nanti yang penting gini, kita kan paradigmanya dulu ya. Kalau kita ingin supaya anak ini perilakunya sesuai dengan yang kita inginkan, kita kondisikan dulu. Artinya di sini ada proses pembiasaan. Oke, nanti kalau sudah terbiasa, sesuatu yang biasa kita lakukan itu akan menginternalisasi dalam diri kita. Terinternalisasi itu artinya akan mendaratkan itu. Walaupun kita belum paham kenapa. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, sambil berjalan baru kita mencari pemahaman. Oh, ternyata kita diharamkan makan babi karena babi itu punya karakter yang menjijikan. Kalian tahu bahwa babi punya karakter yang menjijikan? Apa karakter menjijikannya babi? Kayaknya saya pernah sebut deh. Ayo, silakan. Main di lumpur. Kebo juga main di lumpur. Tahu karakter yang paling menjijikan dari babi yang membuat dia haram untuk dimakan, selain karena ada cacing pita, ada ini, ada itu, gitu ya. Jadi pernah dengar? Cemburu. Kalian sudah dengar? Jadi di antara hewan-hewan yang ada, cuma babi yang dia dayus. Gitu. Coba kalian lihat singa. Singa jantan, dia marah nggak kalau betinanya dideketin jantan lain? Iya, Ibu, ya itu benar sih. Jangankan singa yang gede gitu ya, kucing juga marah gitu ya kalau betinanya dikejar sama yang lain. Gitu. Tapi yang namanya babi, dia nggak punya cemburu. Maaf ya, seandainya ada babi jantan, dia ngelihat babi betinanya berhubungan dengan babi jantan yang lain, dia cuek-cuek aja gitu. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kita diharamkan makan babi, supaya karakter dayusnya itu nggak berkembang di kita gitu. Oke, itu satu ya. Nanti kalau dipelajari ada banyak lagi karakter menjijikan dari babi. Gitu. Terus kenapa Allah ciptakan babi? Kesian kan gini, dia diciptakan, yaitu sebagai ujian gitu ya, sebagai ujian buat kita. Gitu. Oke, itu nanti kajiannya beda lagi. Oke, nah intinya adalah kalian jangan terlalu terfokus gitu ya. Memang kalau mencari pro dan kontra, ya pro dan kontranya dari teori behaviorisme, pasti semua akan ada statement yang sama yang menyatakan bahwa teori behaviorisme ini kurang manusiawi. Memang betul,
gitu. Karena dia tidak memasukkan unsur-unsur kognitif atau unsur pengolahan informasi. Dan eksperimennya pun dilakukan bersama binatang. Gitu. Tetapi dalam proses pembelajaran ada saatnya kita perlu untuk melakukan pengkondisian dulu, baru kita memberikan penjelasan kenapa perilaku tersebut harus dimunculkan atau harus dihilangkan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, mau pukul 10 kalian mau kelas ya. Oke, kita cukupkan dulu. Pekan depan disambung dengan presentasi kelompok 5 dan 6. Ini sudah bukan behaviorisme lagi ya. Sudah bukan tentang pengkondisian lagi. Gitu. Jadi nanti kita bisa membandingkan ya. Setelah selesai presentasi, kita akan bahas secara keseluruhan dari teori-teori belajar ini. Oke, nah kemudian setelah ini ya, silakan kalian, saya sudah buka linknya di LMS. Setiap dari kalian mengupload PowerPoint masing-masing kelompok di LMS ya. Kan saya sudah pernah sampaikan ya, harusnya di pekan pertama, tapi saya lupa bikin linknya, saya baru ingat sekarang ya. Tadi sudah saya buat sambil mendengar presentasi kalian, jadi silakan setelah ini setiap orang langsung mengupload PowerPoint di LMS. Oke? Baik, Bu. Sudah mau pukul 10 karena kalian berkelas lagi ya, kita tidak perpanjang. Kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.